Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasantri IAIN Tulungagung, mari kita lanjutkan pelajaran kita Aqidatul Awam. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan kemudahan dan barokah, mari kita berdoa hidayah Fatihah. Kelanjutannya masalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Soal pinten kitab ingkang wajib dipun sumarapi asmanipun kanthi perinci. Jawab inggih punika wonten sekawan yang wajib diketahui. Kitab yang wajib diketahui untuk orang mukallaf itu adalah 4 kitab. Sebenarnya Allah itu menurunkan kitab berjumlah 104 kitab. Terus 104 itu tadi diperinci. Perinciannya begini, yang 10 kitab itu diberikan kepada Nabi Adam, yang 50 kitab itu diberikan kepada Nabi Ses. Nabi Ses itu merupakan anak dari Nabi Adam yang paling baik akhlaknya, yang mirip dengan Nabi Adam. Itu Nabi Ses. Kemudian yang 30 kitab itu diberikan kepada Nabi Idris. Itu mungkin ini berupa lembaran-lembaran. Nabi Idris itu kemarin sudah saya singgung bahwa Nabi yang memulai tentang menjahit itu Nabi Idris. Nabi yang memulai tentang perhitungan itu Nabi yang memulai berhitung itu adalah Nabi Idris. Makanya yang jurusan matematika selain hidayah Fatihah kepada pengarang buku tersebut, itu hidayah Fatihahnya kepada Nabi Idris. Nabi Idris juga merupakan nabi yang memulai ilmu falakiyah. Itu Nabi Idris. Saya ulangi lagi, yang 30 kitab atau 30 kitab itu diberikan kepada Nabi Idris. Kemudian yang 10 kitab itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Yang seterusnya, yang 4 kitab itu diberikan kepada Nabi 4, yaitu yang pertama kitab Zabur ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Daud. Itu kitab Zabur. Tentang isinya kalau saya uraikan, disamakan dengan ketika bertatap muka langsung, bertemu langsung, ini nanti tidak cukup waktunya. Soalnya ini untuk mengejar khatam, dan saya terangkan tidak seperti menerangkan ketika di ruangan kelas.
Nomor 2, kitab Taurat ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Musa. Kitab Taurat itu Nabi Musa. Nomor 3, kitab Injil ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Isa. Kitab Injil itu sudah mengalami perubahan yang banyak. Kitab Injil Barnabas itu kitab Injil yang lama itu. Terus kitab Injil itu pokoknya ada 3 itu. Pengarangnya juga ada 3. Jadi kitab Injil satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Yang masih murni itu cuma kitab Al-Quran. Tadi saya lupa itu. Ada kitab Injil Perjanjian Yohanes. Ada kitab Injil itu lupa itu. Lupa, tidak saya baca di dalam kitab tadi, persiapannya tidak seperti yang kemarin. Nomor 3, pokoknya kitab Injil itu yang agak asli. Kitab Injil yang ortodok, yang dipakai Kristen ortodok. Kristen ortodok itu cara berpakaiannya juga seperti orang Islam, memakai kopiah juga. Itu Islam, Kristen ortodok. Tuh. Kitab Injil mengalami perubahan besar-besaran, perombakan besar-besaran. Itu kitab Injil yang dimulai dari Romawi, yang mengatakan Tuhan Anak, Tuhan Ibu itu adalah dari Romawi. Itu. Entah mengapa orang-orang Kristen itu tidak menelusuri sejarahnya perubahan itu tadi. Dan seperti apa itu kalau kita ketahui sejarahnya masalah Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya kan diganti, pergantian. Yang disalib itu ada aslinya namanya Yudas. Ketika Yudas itu tadi mencari Nabi Isa, ketika sudah masuk di rumahnya Nabi Isa, wajahnya Yudas itu tadi oleh Allah diganti wajahnya Nabi Isa. Nah, waktu itu Nabi Isa sudah diselamatkan oleh Allah, artinya diangkat ke langit sana. Sampai sekarang yang namanya Nabi Isa itu bertempat di langit sapitu sana. Nah, ketika Yudas itu sudah diganti wajahnya dengan wajahnya Nabi Isa, orang-orang yang memburu Nabi Isa ketika bertemu dengan Yudas yang sudah wajahnya diganti wajah Nabi Isa, Yudas itu dibunuh dengan cara disalib. Loh, katanya itu sebagai penebus dosa, padahal itu orang yang salah itu. Orang yang salah. Malah sekarang itu malah
disembah-sembah itu, dijadikan Tuhan. Jadi kalau Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, berarti kita ini ya termasuk Tuhan. Nabi Isa itu orang biasa, cuma kelahiran Nabi Isa itu tidak disertai dengan ayah. Artinya Dewi Maryam ketika ngandut itu tidak ada suaminya, artinya tidak punya suami. Orang yang disucikan oleh Allah, nah, oleh malaikat, oleh Allah itu dimasuki benih. Yang memasukkan siapa? Nah, malaikat Jibril. Kemudian berkembang lahir dengan nama Nabi Isa. Katanya itu anak Tuhan, berarti Tuhan itu iso mana? Wong Tuhan mana? Arepe lho piye? Nomor 4, Kitab Furqan ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Muhammad. Kitab Furqan artinya Furqan itu pembeda. Furqan itu pembeda antara yang batil dengan yang hak. Atau dikenal dengan kitab Al-Qur'an yang kita miliki ini. Kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yang asli itu bertempat di Lauhil Mahfuz sana. Kitab yang sekarang ini sudah mengalami perubahan. Dari segi harokat, asalnya bentuknya bak tidak seperti itu juga. Tidak ada titiknya juga. Tidak ada harokatnya juga. Berarti Al-Quran sekarang ini termasuk Al-Quran pembaruan. Berarti itu termasuk bid'ah. Karena apa? Tidak asli. Nah, coba itu dikatakan bid'ah, bid'ah dolalah itu. Kalau kamu membaca Al-Quran, itu termasuk juga, Quran sekarang termasuk orang yang mengikuti bid'ah. Itu dolalah juga. Coba kamu pikir itu. Bila seperti itu, Islam itu harus, kalau kamu memilih Islam yang ahli sunnah apa yang lainnya ahli sunnah, begitu caranya. Harus mengerti sejarah. Aja, wah iki Arab asli anta antum tumpak-tumpakan, jangan begitu. Gayanya gaya Arab-Araban, tapi akhlaknya tidak seperti Kanjeng Nabi, gampang mengkafirkan. Coba kamu lihat hadis yang kamu lihat, jangan temanmu yang cuma pakai jidat itu, seakan-akan orang yang ahli bid'ah, ahli ibadah yang benar. Kamu harus ngerti hadisnya. Ketika ini juga bid'ah ini. Ketika siapa itu yang sering sahabat Bilal, setelah azan itu pasti menjalankan sholat sunat. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah menganjurkan seperti itu. Mendidik seperti itu tidak pernah. Kemudian ada sahabat yang lapor kepada Kanjeng Nabi, loh, sahabat Bilal setelah azan kok melaksanakan sholat sunat. Di mana Kanjeng Nabi ini? Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah mengajari. Waduh, alhamdulillah, sahabat Bilal masuk surga mendahului saya.
Kanjeng Nabi jawabnya begitu. Apa Kanjeng Nabi tidak pernah doa kunut subuh? Pernah sampai meninggal dunia. Itu hadisnya ada. Nah, soalnya apa? Kitab-kitab pada zaman pergolakan Wahab, Muhammad bin Wahab dengan ahli sunnah. Hadis-hadis itu dikumpulkan, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab yang lain itu dikumpulkan kemudian dibakar. Itu akhlaknya Wahabi. Itu akhlaknya Wahabi. Kamu harus mengerti sejarahnya. Dene syahidipun inggih punika arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Arba'atun utawi perkara papat. Arba'atun utawi perkara papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab. Min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah iku Tauratu Musa, kitab Taurat kang den turungaken marang Nabi Musa. Iku Tauratu Musa, kitab Taurat kang den turunaken marang Nabi Musa. Bilhud iku bilhuda iku bil huda kelawan gawa pituduh. Iku bil huda kelawan gawa pituduh. Tanziluha utawi oleh katurunaken Taurat. Tanziluha utawi oleh katurunaken Taurat. Zaburu Dawuda lan kitab Zabur kang den turunaken marang Nabi Daud alaihi salam. Zaburu Dawuda lan kitab Daud lan kitab Zabur kang den turunaken marang Nabi Daud alaihissalam. Wa Injilu lan kitab Injil. Wa Injilu lan kitab Injil ala Isa den turunaken ing ngatasé Nabi Isa. Ala Isa kang den turunaken ing ngatasé Nabi Isa alaihissalam. Wa Furqanun lan kitab Al-Qur'an lan kitab Al-Qur'an ngala khairil mala den turunaken ing ngatasé luweh bagus-baguse atawa luweh mulya-mulyane apa bagus-baguse ya kena makhluk
ngala khairil mala ingat dan turunaken ing atase luweh bagus-baguse makhluk. Soal terusnya, pundi malih kitab ingkang wajib dipun sumerapi? Jawab, inggih punika mushaf ipun Nabi Ibrahim ingkang dados kekasihipun Gusti Allah, saha pinten-pinten mushaf ipun Nabi Musa ingkang dipun turunaken saderengipun kitab Taurat. Jadi sebelum kitab Taurat diturunkan, itu ada kitab, juga ada kitab yang diturunkan kepada nabi sebelumnya, yaitu termasuk Nabi Ibrahim yang sudah saya terangkan tadi. 10 kitab diberikan Nabi Adam, 50 kitab diberikan kepada Nabi Ses, 30 kitab diberikan kepada Nabi Idris, 10 kitab diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ini yang perlu kita catat, yang perlu kita ketahui. Selain di buku itu juga ada keterangan di dalam kitab lain. Makanya kalau mendengarkan atau memutar video ini, Anda harus persiapan untuk menulis, selain menulis makna, tuh, menulis keterangan tambahan. Soalnya kalau menerangkan apa adanya di dalam kitab, ilmu saya, ilmu sampean, ilmu Anda itu kurang bertambah. Makanya saya berusaha untuk menambah ilmu sampean selain yang ada di kitab pelajaran ini. Di dalam syarah-syarah yang lain, makanya saya ceritakan. Tapi saya menerangkannya ini, saya ulangi lagi, tidak sama dengan ketika saya menerangkan bertemu langsung. Kalau bertemu langsung, saya menerangkan panjang lebar. Dene kewajiban ipun nyumrapi pinten-pinten mushaf kalawahu namung secara gemblengan. Gemblengan itu global, secara global. Mboten wajib nyumerapi kanthi perinci. Kalau perinciannya ya kuwi mang. Itu tadi 10, Nabi Adam 50 dan seterusnya. Tuh. Dene saitipun inggih punika wasukhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wasukhuful khalili utawi Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Allah. Wasukhuful khalili ngene begini kurang. Wasukhuful khalili utawi pira-pira lampirane Nabi Ibrahim. Lampiran itu lembaran. Utawi pira lampirane atau lembarane Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Allah. Wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang dadi lan Kanjeng Nabi Musa kang den dawuhi Allah. Wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa kang den dawuhi Allah.
iku fiha iku ing dalem sukhuf khobar double. Nah, iku fiha lah, iku fiha iku yang pertama itu khobarnya wasukhuful khalili. Lek khobar yang kedua itu khobar muqaddam, namanya khobar muqaddam atau khobar yang mendahului mubtada'nya, itu namanya khobar muqaddam. Iku fiha iku ing dalam sukhuf kalamul hakami utawi kalami Allah zat kang ngatur makhluk. Kalamul hakami utawi kalami Allah zat kang ngatur makhluk. Al-alimi tur zat kang moho ngudaneni. Al-alimi tur zat kang moho ngudaneni. Ngudaneni mengetahui. Ngudaneni. Ngudaneni iki ndak padha karo ngudani. Lek ngudani iki ya busanane dilepas semua itu ngudani. Itu dilepas. Lek ngudaneni itu mengetahui. Terus berikutnya soal kados pundi kewajiban ipun tiang mukalaf datang perkawis ingkang dipun dugekaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kewajiban sebagai mukalaf, sebagai seorang mukalaf mensikapi apa-apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kewajiban kita? Jawab, inggih punika ngakeni leres ipun saha ngleres aken lan ngamalaken. Jawabnya mengakui kebenarannya, dan membenarkan. Mengakui kebenarannya dan membenarkan. Di samping itu juga mengamalkan. Mengakui kebenarannya, terus membenarkan. Ya, benar itu. Setelah dibenarkan, baru dilaksanakan. Jangan membenarkan tapi tidak ada pelaksanaan. Seperti sholat, kon sholat ora gelem. Ngerti lek sholat ki wajib tapi ndak mau melaksanakan. Itu Islam model apa itu? Berarti Islam model berlindung, orang yang berlindung di bawahnya orang Islam. Mik ngaku-ngaku Islam tok. Lek jarine wong itu Islam KTP. Dene syahidipun inggih punika wa kullu ma ata bihi rasuli fakahu taslimu wal qabuli wa kullu ma utawi saben-saben barang
Wa kullu ma utawi saben-saben barang atawa wa kullu ma utawi setiap perkara ata kang teko bihi kelawan gawa ma sapa ar-rasulu utusan bihi kelawan gawa ma sapa ar-rasulu utuham fahakuhu fahakuhu mongko utawi hakema fahakuhu mongko utawi hakema atau haema iku atas limu den beneraken iku atas limu den beneraken wal qabu lu lan den trimo. Setiap artinya setiap segala sesuatu atau semua yang disampaikan kepada Nabi, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu harus dibenarkan dan diterima. Soalnya apa? Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad adalah tuntunan kehidupan manusia sealam raya. Yaitu akhlaknya Nabi Muhammad itu yang dipakai seharusnya. Kok Nabi sebelumnya itu belum sempurna, ya dipakai tapi itu akan belum sempurna. Wong Nabi sebelumnya itu saja minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Ketika menghadapi masalah besar, itu wasilahnya kepada Nabi Muhammad. Tuh. Wa aujabalan majib akan sapa Allah. Wa aujaba lan majib akan sapa Allah. Atas diko ing beneraken. Atas diko ing beneraken lil amini maring nabi kang jejuluk al amin. Lil amini maring nabi kang jejuluk al amin. Fi kulima ing dalem saben-saben perkara. Fi kulima ing dalem saben-saben perkara. Jaa kang teko apa ma? Jaa kang teko sapa al amin. Jaa kang teko sapa al amin bihi kelawan gawa ma. Bihi kelawan gawa ma. Fidini ing dalem perkarane agama. Fidini ing dalem perkarane agama. Agamane itu apa tuh? Agama itu ya tuntunan kehidupan manusia, itu namanya agama. Agama mau apa? Islam. Ya tuntunannya sesuai yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kehidupan itu bagaimana? Kalau bertetangga dengan orang non muslim, mencaci kemaki tidak boleh. Kanjeng Nabi yang melarangnya itu. Itu ada plotnya, sudah diplot, lakum dinukum waliyadin. Tuh. Sudah ada itu.
Kamu kalau ndak sering mencaci maki dengan orang non-muslim, yang non-muslim tersebut juga tidak mencaci maki kepada kita, kok kita mencaci kepada dia, itu berarti tidak paham dengan Al-Quran dan Al-Hadis, otomatis tidak paham dengan Islam. Soalnya Islam itu rahmatan lil alamin, otak itu dipakai. Kasihan kalau kita ini sudah tiap hari menjalankan sholat 5 waktu, tapi di samping itu kita mencaci maki. Apa ndak dosa kita? Dosa. Kalau dosa terus begitu, berarti kita, kehidupan kita, Islam kita ini belum benar. Makanya harus mengerti, jangan cuma ikut-ikutan. Sana dananya besar, kalau ingin usaha selalu dibantu, orangnya Arab asli, kata siapa itu? Di sana juga banyak orang-orang kita yang di Arab sana, tapi tidak seperti itu juga. Kada iku kaya mengkono-mengkono atas dek atau pembenaran. Kada iku kaya mengkono-mengkono atas dek atau pembenaran. Imtithalul amri utawi manut perintahe al-amin. Imtithalul amri utawi manut perintahe al-amin. Termasuk pembenaran itu tadi, kalau kita ini mengikuti perintahnya Nabi Muhammad. Indal amri ing dalem narikane den perintah. Indal amri ing dalem nalikane den perintah, itu namanya pembuktian dalam pembenaran. Kalau kita menjalankan, berarti kita ini benar-benar sudah membenarkan dengan ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Itu buktinya kita ini melaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita ini sebenarnya belum membenarkan dengan ajarannya. Nah, gitu, harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya kita menjalankan, itu pembuktiannya. Wal intihalan mareni. Wal intihalan mareni. Binahihi kelawan nyegai al-amin. Binahihi kelawan nyegai al-amin. Ketika itu ada larangan dari Nabi, kita ya harus menjauhinya. Kalau sebelum kita mengetahui tentang ajaran itu ada merupakan merupakan larangan Nabi, umpamanya adu jago misalnya, judi. Setelah kita mengetahui karena kita ini termasuk pembenaran ajaran Nabi, maka kita harus mencegah tentang judi tersebut. An amrin saking perkara siji. An amrin saking perkara siji. Sekian saja
pertemuan kali ini semoga kita bisa mengambil hikmah, kita paham, terus bisa mengambil hikmahnya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sehingga anak cucu kita juga anak cucu yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.